Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan rekaman untuk pertemuan ke-12 ya. Tetapi di sini sebelum kita ke materi, saya punya paper yang mungkin ini cukup lama gitu ya. Tetapi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk menghasilkan sesuatu yang istilahnya punya daya tarik tersendiri begitu ya. Di sini judul papernya adalah The Anatomy of Large Scale Hypertextual Web Search Engine. Penulisnya adalah Sergey Brin dengan Laurent Page. Jadi seperti yang kita ketahui, kedua penulis ini adalah pendiri Google ya, yang saat ini sudah menjadi perusahaan sangat besar gitu ya. Kenapa saya menyampaikan paper ini ya, mungkin ini ada sedikit kaitan dengan materi yang akan saya sampaikan ya, sedikitnya atau istilahnya untuk gambarannya mungkin bisa diperoleh dari paper ini ya, yang mana dalam paper ini dijelaskan bahwa Brin and Page ini menghasilkan satu prototype yang diberikan nama Google gitu ya. Dimana prototype Google ini fungsinya adalah untuk large scale search engine ya, di sini disampaikan. Kemudian which makes heavy use of the structure present in hypertext. Artinya Google ini nanti menjadi mesin pencari ya, untuk struktur atau istilahnya file-file ataupun dokumen yang basisnya hypertext, dalam hal ini web ya, sehingga bisa kita manfaatkan search engine tersebut untuk menghasilkan istilahnya di sini ya hasil pencarian yang sesuai. Nah, Google ini didesain to crawl katanya and index, artinya nanti Google akan mengambil informasi dari web ya, kemudian setelah menghasilkan informasi dari web, mereka akan menjadikan informasi itu disimpan dalam bentuk indeks di penyimpanan Google-nya. Sehingga dalam hal ini prototype Google itu awalnya mereka hanya berisi teks and hyperlink sebanyak 24 juta page ya. Jadi cukup banyak juga pada saat itu. Tetapi mungkin kalau kita hitung sampai saat ini ya, bahwa akan mungkin isi dari page itu bermiliar-miliar, karena saking banyaknya website ataupun aplikasi web yang sudah dibangun atau yang sudah terhubung di dalam internet. Jadi mau apa istilahnya, Google saat ini sudah semakin besar dikarenakan apa? Dikarenakan informasi yang ada di web itu sudah semakin banyak. Bahkan ya saat ini mungkin bukan lagi search engine ya, tetapi lebih kepada istilahnya big data gitu. Jadi saking banyaknya media penyimpanan yang berisi informasi, maka dikenal sebagai big data gitu. Kalau kita lihat ya bahwa dalam Google itu ya istilahnya mereka dijadikan sebagai search engine karena apa? Karena user kadang-kadang memerlukan sesuatu yang mungkin dia tidak mengetahui gitu ya, di mana harus mencarinya. Maka Google hadir ya untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun bahwa kenyataannya sebelum Google itu ada Yahoo begitu ya. Di mana Yahoo ini hampir sama dengan Google, yaitu aplikasi search engine. Tetapi ketika Google muncul gitu ya, maka
kepopuleran search engine yang ada di dunia ini itu jadi tergeser. Yang tadinya Yahoo populer, kemudian muncul Google, maka menjadi tergeser. Padahal dalam beberapa berita bahwa Google juga sempat ditawarkan ya kepada Yahoo supaya diakuisisi, tetapi Yahoo mungkin ya masih bertahan dengan Yahoo-nya sendiri. Tapi pada akhirnya dengan adanya Google ya, Yahoo mungkin istilahnya tidak bisa menahan bendungan dari Google yang setiap hari data-datanya mungkin lebih banyak, lebih lengkap begitu, dan populer di kalangan orang-orang yang mencari informasi di search engine gitu ya. Makanya Google menjadi lebih bagus ya, atau lebih populer dibandingkan dengan Yahoo. Apalagi dikatakan bahwa Google ini merupakan ya semacam hasil penelitian, karena memang betul dalam hal ini Google di sini sebagai prototipe yang disampaikan oleh mahasiswa S3 ya. Kalau di sana mungkin PhD ya gelarnya. Kalau di kita S3-nya itu mungkin doktor, tapi ya kalau di luar mungkin istilahnya Doctor of Philosophy. Nah, kemudian kenapa saya menyampaikan ini ya, karena tadi saya ingin menyampaikan bahwa Google itu didesain to crawl and index. Artinya fungsi dari search engine Google itu mereka mengambil informasi lalu menyimpan informasi tersebut di mana ya, di media penyimpanan gitu ya. Kalau saat ini media penyimpanan banyak sekali macam, apalagi kapasitas media penyimpanan saat ini sudah luar biasa begitu dibandingkan dengan media penyimpanan yang dulu itu mungkin masih terbatas. Tapi saat ini Anda bisa memilih media penyimpanan berbagai macam ya, baik itu hardware ataupun software, dan kapasitasnya itu semakin besar gitu ya. Bisa kita lihat kalau misalkan kita mau menyimpan 24 juta halaman web dalam hard disk ya, mungkin kurang lebih paling ya beberapa giga mungkin. Tetapi saat ini ketika Anda mau menyimpan data ya atau informasi di dalam media penyimpanan, Anda bisa menyimpan data tersebut dalam kapasitas yang lebih dari gigabyte gitu ya. Jadi di atasnya terabyte misalnya atau petabyte. Jadi semakin besar ya. Makanya berdasarkan konsep yang diperoleh dari Google bahwa Google bisa melakukan proses crawling, mengambil, kemudian mengindeks data, dan hasil indeksnya itu akan bisa dimanfaatkan untuk istilahnya menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para pencari informasi. Maka dari itu ya saya menyampaikan paper ini supaya jadi motivasi bahwa kita bisa melakukan sesuatu ya dengan cara mengambil informasi, dan kita juga bisa memproses informasi tersebut menjadi output yang baru. Nanti kita lihat contohnya. Kita kembali saja ke materi gitu ya. Judul materinya adalah web scraping. Jadi di dalam salah satu capaian pembelajaran di mata kuliah web itu adalah bagaimana mahasiswa bisa memiliki atau membuat tools yang bisa melakukan proses scraping. Nah, scraping ini mungkin ya nanti mirip-mirip dengan crawling gitu ya. Karena ya kenapa disebut scraping? Karena di sini mungkin istilahnya ya mengambil sesuatu yang tidak terpakai gitu ya. Atau kalau dalam kasarnya mungkin barang bekas ya. Tapi kalau
dalam hal ini kan di dalam web ya tidak ada istilah barang bekas, tetapi maksudnya adalah kita bisa melihat data-data yang mungkin disimpan ya di berbagai media penyimpanan, dan itu bisa kita ambil gitu ya. Tapi nanti juga ada batasan-batasan tertentu ya ketika kita mau mengambil data-data yang ada di web. Nah, apa itu web scraping? Ya, web scraping ini dikenal juga sebagai web harvesting atau istilahnya data extraction. Nah, di dalam web scraping kita akan mengumpulkan data ya atau scrape. Lalu setelah terkumpul datanya itu akan diekstrak. Kalau tadi istilah Google itu di crawl gitu ya, lalu diindeks. Sama dengan scraping juga. Dia akan mengambil data lalu diekstrak menjadi data-data yang baru untuk menghasilkan informasi baru. Nah, banyak sekali di luar sana gitu ya, beberapa software yang istilahnya bisa digunakan. Tapi dalam hal ini sebenarnya kita juga bisa membuat sendiri aplikasi atau istilahnya tools yang berguna atau yang berfungsi untuk scraping atau crawling. Karena proses scraping atau crawling ini hanya mengandalkan transport atau protokol HTTP saja gitu ya. Jadi tidak lagi ribet gitu, karena yang dibutuhkan adalah protokol HTTP saja. Nah, tetapi ya syaratnya adalah kita harus memiliki satu tools atau nanti dikenalnya sebagai bot ya. Nah, maka di dalam bot ini nanti ada istilah web crawler, artinya si tools atau bot itu akan melakukan proses crawler gitu. Jadi dia akan menyebar kemana-mana lalu mengambil data-data dan diambil gitu. Sama seperti kalau Anda lihat ketika ada laba-laba ya di dalam jaringnya, lalu ada mangsa yang masuk ke dalam jaring laba-laba tersebut kan, laba-laba itu akan langsung melakukan proses ya istilahnya langsung menghampiri si hewan tersebut atau mangsa tersebut. Jadi dia akan mengambil di jaringan mana misalkan dia atau mangsanya itu ya terjerat ya. Kalau sudah terjerat di situ maka kita bisa ambil. Nah, di sini dalam web crawling atau web scraping itu datanya merupakan tadi halaman web gitu ya, atau salinan dari situs web. Lalu kita bisa simpan menjadi bentuk laporan atau istilahnya dokumen spreadsheet ya, atau dokumen-dokumen yang dalam format lain, SQL atau JSON gitu. Nah, kalau misalkan data tersebut sudah disimpan dalam bentuk dokumen, artinya dia sudah terstruktur ya dalam bentuk SQL, spreadsheet atau JSON atau yang lainnya, maka kita akan bisa mengolah data yang sudah tersimpan tadi menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, beberapa teknik scraping di sini kita bisa mengambil konten gitu ya. Ya, misalkan ada teks gitu, atau gambar atau video gitu. Atau juga kita bisa mengambil kontak ya, alamat misalnya, terus nomor HP, kode pos, gitu, email ya, nomor dan lokasi misalnya. Itu kontak gitu. Ada lagi misalkan price gitu. Nah, biasanya kalau untuk orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, biasanya yang diambil adalah price. Misalkan harga saham, harga suatu barang, kemudian konversi mata uang misalnya. Itu bisa kita ambil sebenarnya. Lalu kita simpan dan bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana cara mengambil data tersebut?
ya mau tidak mau kita harus memiliki tools atau tadi dikenal sebagai bot begitu ya, yang akan bertugas untuk melakukan crawling. Bagaimana cara membuat bot? Ya, Anda bisa gunakan beberapa teknik juga gitu ya. Di materi sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana melakukan proses parsing khususnya untuk dokumen XML. Anda tinggal buat saja dalam bahasa pemrograman, boleh PHP, boleh JavaScript atau yang lain ya. Lalu Anda gunakan konsep XML yang disampaikan. Itu akan bisa mengekstrak informasi yang ada di halaman web. Di sini contohnya mungkin bisa HTML parsing gitu ya, ada DOM misalnya. Dan yang paling gampang gitu ya, simple gitu, itu Anda bisa pakai Google Sheet ya. Contoh perintahnya mungkin bisa kita gunakan import XML gitu ya, import HTML atau import data yang lainnya. Maka ketika kita sudah melakukan proses scraping dan mendapatkan data, maka mau tidak mau ya istilahnya kita sudah punya amunisi gitu ya. Tinggal kita mau melakukan apa dengan amunisi yang sudah kita dapatkan. Apakah mau disimpan saja di media penyimpanan ya, atau Anda mau ubah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat atau lebih mau menyampaikan informasi. Nah, tetapi yang harus Anda perhatikan adalah ada beberapa hal yang mungkin proses scraping itu tidak bisa dilakukan. Atau mungkin ketika Anda mengembangkan aplikasi web dan halaman web Anda tidak mau di scrap ya atau di crawl, ya Anda lakukan beberapa hal seperti berikut ya. Pertama, kita bisa blokir IP gitu ya. Kemudian ketika ada proses atau layanan API ya itu harus dinonaktifkan. Kemudian juga bisa pakai captcha misalnya. Lalu ada juga yang menggunakan sprite CSS misalkan. Atau ada yang istilahnya menambahkan beberapa baris program atau coding di dalam halaman HTML atau CSS. Sehingga kalau web Anda tidak mau diambil datanya, ya Anda lakukan seperti itu. Atau misalnya ketika Anda membutuhkan sesuatu lalu tidak berhasil proses scrapingnya, bisa jadi web yang kita akses itu mereka pakai konsep ini gitu ya, karena mereka juga punya istilahnya kebijakan tersendiri gitu ya, bahwa halaman webnya itu tidak bisa diambil sembarangan. Maka dari itu ya perlu diperhatikan bahwa ketika Anda mau mengambil informasi di halaman web ya, maka Anda harus perhatikan kebijakan mereka. Nah, ini mungkin lewat saja ya, nanti bisa Anda baca untuk pengertiannya. Nah, cara kerjanya mungkin secara umum tadi digambarkan juga di dalam paper yang saya sampaikan ya, bahwa dalam proses crawling atau scraping nanti Anda bisa pertama mungkin buat dulu semacam tools gitu. Yang tadi boleh HTML parsing gitu ya, atau yang lainnya. Nah, tools tersebut itu nanti disimpan di server ya, lalu di situ menggunakan konsep istilahnya downloader. Jadi nanti Anda tentukan proses scrapingnya itu mau per jam, per menit, atau per hari mungkin lebih jauhnya, atau ya disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, lalu ketika download datanya sudah diambil atau terdownload ya, karena datanya dari web ya, itu kita bisa simpan dalam bentuk teks dan metadata ya, tadi kalau istilah Google itu jadi ada indeksnya gitu. Setiap informasi yang kita ambil atau crawl dari web maka kita bisa simpan dalam bentuk indeks ya.
Nah, kenapa kita melakukan crawling atau scraping ya? Pertama ya, kita bisa ambil atau istilahnya di dalam data scraping itu kita bisa menggali data dari berbagai sumber. Kemudian juga dalam proses crawling sebenarnya masih mirip gitu ya. Cuma bedanya adalah kalau data scraping itu hanya mengambil beberapa informasi saja gitu ya. Tapi kalau untuk data crawling ya di sini istilahnya semua halaman diambil atau istilahnya di copy gitu ya. Maka ya halaman-halamannya lebih mendekati mirip gitu ya, dibandingkan dengan proses scraping. Jadi Anda mau ambil konsep scraping ataupun crawling, intinya adalah bahwa di sini Anda bisa mengambil data dari halaman web gitu ya. Tanpa istilahnya tanpa harus membuka setiap page begitu ya. Nah, kemudian di sini saya tampilkan contoh penggunaan hasil scraping gitu ya, atau hasil crawling. Jadi ketika kita mau mencari informasi dalam web ya, kemudian kita mau mengolah informasi tersebut menjadi sesuatu hal yang baru atau bermanfaat, Anda bisa lakukan itu menggunakan tadi, boleh menggunakan parsing ataupun menggunakan tools yang bisa dipakai gitu ya. Atau juga yang paling gampang, Anda tinggal buat query di Google Sheet gitu ya, dengan perintah import misalnya, maka itu akan secara langsung muncul hasilnya. Contoh, nah di sini misalkan saya butuh informasi tentang film apa yang populer dan memiliki penghasilan yang besar. Kalau kita lihat di sini bahwa berdasarkan informasi yang diambil dari web ya, lalu dilakukan proses scrolling, maka dihasilkan bahwa di sini untuk film yang memiliki penghasilan lebih besar atau paling besar di sini itu adalah Avatar, sebanyak hampir 3 miliar dolar. Padahal filmnya sudah cukup lama gitu ya, Avatar. Tetapi pada kenyataannya ya secara keseluruhan bahwa film Avatar ini merajai penghasilan dalam perfilman. Dalam hal ini mungkin filmnya adalah kalau saya lihat ini ada beberapa genre ya, mungkin anggap saja ini secara umum saja. Tapi berdasarkan data yang ada di sini ya, kita bisa menampilkan informasi ini menjadi tampilan yang baru begitu ya. Artinya ya kita bisa bikin tampilan sendiri gitu ya. Padahal ini kan kita hasilkan dari beberapa situs web begitu ya. Kalau sudah demikian, kita akan melihat kan berdasarkan data di sini kira-kira apakah kita istilahnya optimis untuk membuat film action misalkan berbasis genrenya itu science fiction misal. Maka berdasarkan data ini ya boleh-boleh saja gitu ya, ambil saja atau kita buat saja, karena populernya film action dengan science fiction itu bagus gitu ya pendapatan dari filmnya, sehingga kita bisa contohkan itu. Atau misalnya ya contoh selanjutnya nih, di sini ada semacam informasi mengenai siapakah orang yang terkaya pada tahun 2022 misalnya, atau juga 2023. Atau juga kita bisa pakai contohnya itu siapakah yang atau polling untuk calon presiden Indonesia 2024. Anda bisa ambil datanya dari mana, bebas gitu ya, mau dari sosmed atau mau dari media apapun ya, Anda bisa ambil lalu bisa olah gitu ya menjadi satu hal yang baru. Contoh di sini ada tampilan grafis misalkan, ada
diagram gitu ya, yang isinya adalah pendapatan atau orang-orang terkaya yang memiliki harta terbanyak misalkan di dunia begitu. Di sini katanya Elon Musk yang jadi juara. Tapi kan itu tahun 2022. Tahun 2023 ya beda lagi kemungkinan. Karena ada beberapa yang mungkin naik, mungkin juga turun. Dan kita lihat kalau misalkan tadi di sini ada Larry Page dan Sergey Brin, mereka juga termasuk orang-orang yang terkaya. Jadi alasan saya menyampaikan paper yang tadi artinya bahwa Google bermodalkan informasi yang ada di atau tersebar di web. Kemudian mereka ambil, lalu diindeks, lalu diolah menjadi sesuatu hal yang baru ya. Tetapi mereka bisa memanfaatkan itu gitu. Sehingga menjadi salah satu atau ya menjadi orang yang istilahnya digolongkan terkaya sedunia gitu. Hanya bermodalkan informasi yang sudah ada. Kalau kita lihat, saya kasih contoh lagi, misalnya di sini kita kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini ada ini ya. Di sini ada Google Shopping. Nah, ini kan yang pemilik Google Shopping ini ya anggap saja ini Google karena nama domainnya google.com. Tapi kalau Anda lihat ya di sini, ketika Anda akses, misalnya ini saya mau beli AirPod misalkan ya, Anda klik di sini dan ada rinciannya, tetapi di situ ya istilahnya ketika kita mau membeli AirPod ini, mereka diarahkan ke halaman website gitu. Nah, kalau kita lihat halaman websitenya misal itu bukan dari Google, tetapi adanya di eBay begitu ya. Jadi AirPod yang tadi ada di Google itu di eBay ternyata. Dan ketika kita mau beli di eBay ini baru bisa gitu. Ada proses pembeliannya. Terus gimana status dengan Apple AirPod yang ada di Google? Ya karena Google ini hanya mengandalkan crawling dan indexing saja, maka data yang ada di sini ya di eBay ini atau mana tadi eBay ya, anggap saja ya ini eBay, itu mereka ambil ya informasinya seperti ini, Apple AirPod Pro misalkan ya, harganya segini, mereka ambil gitu ya informasinya, lalu diolah lagi menjadi ya tampilan seperti ini, kan lumayan ini. Jadi nah ini kita lihat bahwa sumber datanya itu ada dari eBay, ada dari Virtuspam katanya, ada dari B&H Foto Video ya. Artinya kalau misalkan Google bisa memanfaatkan research yang ada di web, kita juga sebenarnya bisa, sehingga kita bisa menghasilkan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak begitu. Simpelnya seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di web, lalu kita olah, lalu tampilkan menjadi informasi baru. Tapi tetap ya bahwa Google juga mereka mengembalikan ke sumber utamanya. Padahal Google ya istilahnya tidak memiliki produk ini, dia hanya mengindeks informasi yang ada di berbagai situs dan mereka kembangkan menjadi informasi baru. Nah, kita kembali lagi di sini. Artinya ya dengan adanya
proses scraping atau crawling ya, yang kita harapkan adalah kita bisa menghasilkan informasi baru begitu. Contoh lainnya juga misalkan di sini ada teks ya, dimana ini berkaitan dengan berita ya, news ya. Di situ judulnya adalah Maju Capres Erlangga diyakini diterima. Sumbernya di mana? Dari FIFA. Kemudian ada ya, pokoknya kita bisa memanfaatkan informasi ini ya, karena ini mungkin kebanyakan tentang politik ya, apalagi di 2024 ini bau-bau politik ya sudah semakin memanas ya, mendekati pilpres. Maka ya artinya kita bisa memanfaatkan data-data ini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Atau lebih jauhnya ya Anda bisa menjual data gitu, asal dengan cara yang baik gitu ya. Dan Anda harus memperhatikan tadi apakah proses pengambilan datanya itu sah atau tidak gitu ya. Kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan privasi yaitu mohon tidak diekspos gitu ya. Tapi kalau secara umum seperti ini, misalkannya informasinya sudah diketahui oleh orang lain ya Anda tinggal ambil saja gitu ya, karena ini sudah sifatnya publik gitu ya. Tapi kalau data-data yang privat, misalkan seperti Anda ngambil data di sosial media misalkan, ya Anda tidak boleh sembarangan menyebarkan informasi tersebut gitu ya. Sehingga kalau misalkan informasi yang sudah disampaikan itu kemungkinan bisa dipakai, bisa disebarkan ya, maka Anda boleh istilahnya mengolah data-data tersebut untuk menjadikan informasi yang baru. Jadi untuk kuliah hari ini dicukupkan sekian saja. Kalau misalkan Anda pertanyaan, nanti silakan boleh komentar atau boleh juga Anda kirim pesan ke saya terkait dengan materi yang atau istilahnya pemahaman materi yang masih belum tersampaikan. Saya tutup saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.